Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bagaimanapun, dia menyerahkan persetujuan itu kepada Vivian dan mendesak, "Ayo, cepat tanda tangani dan dapatkan sidik jari. Aku akan membawanya kembali ke perusahaan dan melaporkannya kepada Tuan Leo setelah aku selesai." Vivian sangat gembira. Jika ada 28 kegiatan dalam sebulan, biaya kegiatan saja akan menjadi 5 juta, ditambah gaji pokok 5 juta, yang berarti lebih dari 10 juta. Dia tidak pernah meremehkannya dengan gaji bulanan lebih dari 10 juta sebelumnya, tetapi sekarang, gaji bulanan lebih dari 10 juta sangat penting baginya. Dengan penghasilan ini, keluarganya tidak lagi harus kelaparan. Apalagi selama uangnya digunakan untuk biaya hidup, selama tidak sembarangan membeli barang, keluarga pasti bisa makan enak, dan kecepatan pemulihan tubuh ayah dan kakaknya harus bisa jauh lebih cepat. Dia sangat gembira dan tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin melihat kontrak dan melihat bahwa gaji dasar 5 juta per bulan memang tertulis. Jadi dia lega dan segera menandatangani namanya, dan kemudian menutupinya dengan bantalan tinta yang diserahkan Cici Fei. Membuat cetakan tangannya sendiri. Setelah menerima kontrak, Cici Fei tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Oh, Vivian, kamu dipersilakan untuk menjadi artis kontrak eksklusif dari perusahaan etiket Zoo kami. Kamu harus bekerja keras di masa depan." Vivian berkata dengan penuh semangat, "Cici Fei yakinlah, aku pasti akan bekerja lebih keras." Cici Fei bersenandung dan berkata, "Oke, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Setelah kamu selesai bekerja, kamu dapat menandatangani kontrak dengan pemimpin timmu untuk kembali." Vivian buru-buru bertanya, "Cici Fei, apakah kamu masih di sini sore ini?" Kemudian Cici Fei melambaikan tangannya, "Aku tidak akan datang ke sini. Perusahaan telah mengambil alih pekerjaan etiket di beberapa properti lain saat ini. Aku akan pergi untuk memeriksa situs ini sore ini." Vivian telah bekerja dengan perusahaan ini selama beberapa hari, mengetahui bahwa Cici Fei adalah orang yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji di tempat. Di penghujung hari, dia mengambil uang tunai untuk menyelesaikan pembayaran untuk semua orang. Jadi ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan datang pada sore hari, dia buru-buru bertanya, "Said, Cici Fei, apakah kamu menemukan pemimpin tim untuk menyelesaikan biaya hari ini setelah selesai bekerja?" Cici Fei tampak terkejut, "Biaya apa? Berapa?" Vivian buru-buru berkata, "Ini adalah biaya etiket hari ini. 200.000. Cici Fei memandang Vivian dan berkata dengan jijik, "Aku kan sudah bilang Vivian, apakah kamu tidak bangun? Apa kamu mimpi?" Vivian berkata dengan gugup, "Cici Fei, aku." Cici Fei menjabat kontrak di tangannya dan berkata dengan dingin, "Vivian, kontraknya jelas dan jelas. Perusahaan akan memberimu gaji pokok 5 juta dan mengemas 28 aktivitasmu per bulan. Semua remunerasimu ada di 5 ini. Semuanya masuk dalam gaji bulanan. Apa yang kamu minta untuk biaya etiket hari ini? Melakukan pekerjaan dan meminta uang, mengapa menurutmu begitu enak?" Vivian mendengar kata-kata Cici Fei dan bertanya dengan heran, "Cici Fei, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Uang untuk kegiatan adalah uang untuk kegiatan, dan tidak termasuk gaji pokok." Cici Fei mengerutkan bibirnya dan berkata,
Ah, apa yang membuatmu menghayal sangat indah? Aku katakan, Tuan Leo mengatakan bahwa di masa depan, semua etiket wanita harus menyelesaikan setiap bulan. Jadi mulai hari ini, kamu akan bekerja keras untuk perusahaan. Selama kamu bekerja dengan baik 28 hari kegiatan, kamu akan menerima gaji pokok 5 juta pada tanggal 15 bulan depan. Ekspresi Vivian tiba-tiba menjadi malu, dan dia berkata, Cici Fei, satu acara 200, dan 28 acara harus 5.600.000. Perusahaan menggunakan 5 juta untuk mengemasnya. Itu berarti aku harus memberi perusahaan 3 secara gratis setiap bulan. Saat dia berkata dengan malu-malu, akhir-akhir ini aku mengalami kesulitan, dan aku tidak dapat menerima metode kerjasama penyelesaian bulanan semacam ini, atau aku tidak akan menandatanganinya. Hah, tidak mau tanda? Cici Fei kemudian mencibir. Vivian, menurutmu apakah para wanita resepsionis telah mengeraskan gaji mereka setelah beberapa hari bekerja? Vivian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan religius, Cici Fei, aku tidak bermaksud begitu. Aku pikir metode kerjasama ini benar-benar tidak cocok untukku. Cici Fei mendengus dan berkata dengan serius, Vivian, izinkan aku memberitahumu bahwa kamu telah menandatangani kontrak. Saat ini, jika kamu ingin memutuskan kontrak, kamu harus memikul tanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Vivian menyadari bahwa dia telah ditipu, jadi dia buru-buru bertanya, apa tanggung jawab atas pelanggaran kontrak? Cici Fei mengangkat kontrak di tangan Yang dan mencibir, ini jelas tertulis dalam hitam dan putih. Kamu telah menandatangani kontrak dengan perusahaan secara sukarela. Jika kamu secara sukarela melanggar kontrak, kamu harus membayar denda kepada perusahaan sebesar 500 juta. Jika tidak, perusahaan berhak menuntutmu di pengadilan. Begitu Vivian mendengar ini, dia merasa sedikit frustrasi, dan buru-buru memohon, Cici Fei, aku mengandalkan 200.000 untuk menghidupi keluargaku setiap hari. Tolong perhatikan bahwa ada 2 pasien yang lumpuh di tempat tidur di rumahku, angkat tanganmu, dan batalkan kontrak itu. Batalkan, Cici Fei mencibir, apa impianmu? Jika kamu ingin kontrak ini dibatalkan, kamu juga bisa mendapatkan hukuman 500 juta. Vivian berkata, Cici Fei, jika kamu memberitahuku ini di awal, aku tidak akan bekerja di sini. Oh, Cici Fei mencibir dan mencibir, mendengarkan nada bicara Vivian. Sepertinya menurutmu pekerjaan ini memalukan? Vivian buru-buru menggelengkan kepalanya, bukan maksudku. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Cici Fei meraung dengan keras, kamu itu sudah nggak mau ganti rugi kontrak, masih saja mau protes denganku? Jika kamu tidak bisa mengganti rugi kontrak, kamu dapat bekerja di sini dengan baik. Kontrak yang kamu tanda tangani memiliki total 3 tahun. Dalam 3 tahun itu kamu harus melakukan pekerjaan 28 hari setiap bulan. Jika tidak maka gajimu akan dipotong. Apa? Vivian menangis dengan cemas, dan berseru, bukankah ini curang? Ini kurang dari 200.000 untuk 1 hari. Jika aku kalah dalam 1 pertandingan, aku akan mengurangi 10.000. Jika aku melakukannya 20 kali sebulan, 3 permainan, 5 permainan hilang, lalu kamu ingin mengurangi semua 5 jutaku. Cici Fei memelototi Vivian dan berkata sambil tersenyum, kamu harus bersyukur bahwa kontrak hanya dipotong, dan kamu tidak diberi kompensasi. Jika kamu diizinkan untuk memberi kompensasi, jika kamu tidak menghitung, kamu harus kehilangan uang perusahaan. Vivian berseru, ini terlalu gelap untukmu. Aku tidak melakukannya, aku tidak akan mengikuti kontrak. Tidak mengikuti, Cici Fei mencibir, jika kamu tidak memenuhinya, ikuti aku kembali ke perusahaan dan beri perusahaan 500 juta rupiah. Vivian cemas dan bertanya, mengapa? Mengapa? Cici Fei menekuk bibirnya dengan jijik, berbalik dan bergegas ke mobil piala emas di pintu untuk memberi isyarat.
Di dalam mobil, ada 4 orang kuat yang terdiri dari 5 orang besar dan 3 orang kekar menyeramkan. Cici Fei memarahi pria-pria berotot, bawa dia ke dalam mobil dan bawa dia kembali ke perusahaan. Aku tidak percaya lagi, aku tidak bisa menghentikannya. Oke Cici Fei, salah satu orang kuat segera menjawab, dan bahkan jika dia memimpin seseorang ke depan, dia mencengkeram lengan Vivian dan memarahi, ikuti kami dengan baik di dalam mobil, kalau tidak kamu akan lebih terasa tersiksa. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.